Nah, baik anak-anak, ini adalah jawab kedua, masih sama berhubungan dengan sketch 2 dimensi. Di sini saya punya beberapa bentuk ataupun beberapa bentuk sketch 2 dimensi. Kali ini lebih banyak menu-menu yang akan kita pelajari ataupun kita akan eksplorasi. Yang pertama yang kita lakukan tetap yaitu kita membuka Autodesk Inventor kita yang ada di laptop ataupun komputer masing-masing. Setelah terbuka, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan selalu pastikan project yang akan dikerjakan aktif. Seperti itu. Nah, ini adalah project saya, project Andia Masaroni dengan kondisi centang biru. Ini artinya project ini sedang aktif, seperti itu. Kemudian kalau sudah aktif, baru kita klik new. Kemudian kita klik metrik dan klik standar. Nah, jangan sampai lupa untuk mengklik metrik karena banyak yang lupa, sehingga standar MM tidak muncul. Ketika sudah memilih standar MM, baru kita klik create. Nah, kemudian akan tampil halaman ataupun tampilan dari menu 3D ataupun bentuk 3 dimensi di sini. Untuk memulai membuat sketch, kita mengarahkan ke pojok kiri. Di sana ada start 2D sketch, kita klik. Kemudian tetap karena kita hanya bermain pada bidang kerja sketch 2 dimensi, kita pilih yang XY plane. Kita klik. Nah, baik. Di sini kita akan menggambar satu bentuk dulu. Di sini ada, saya punya bentuk seperti roda, ya, bentuk seperti roda dengan beberapa indikator diameter. Nah, cara yang saya lakukan sama seperti konsep yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya bentuklah benda itu semirip mungkin. Nah, semirip mungkin. Maka hal yang pertama akan saya lakukan adalah membuat beberapa lingkaran yang ada di sini sesuai dengan petunjuk ataupun instruksi dari dimensi yang sudah ditunjukkan di sini. Oke, saya akan memulai. Saya membuat dari yang paling kecil. Di sini ada diameter paling kecil 20. Saya mulai dari membuat lingkaran, klik circle, klik, kemudian saya kasih dimensi 20. Wah, kok hilang, Pak? Nah, hilang ini kita arahkan navigatornya untuk mengembalikan dia kembali. Nah, setelah itu baru saya membuat lingkaran yang berikutnya. Di sini selain 20 ada juga 40. Caranya sama, kita klik circle, kemudian kita pusatkan tengah lingkaran dengan lingkaran yang tadi. Kemudian kita kasih dimensinya 40. Kemudian yang ketiga, di sini ada juga petunjuk lingkaran dengan R30. R30 ini artinya jari-jarinya 30. Di mana ketika jari-jari 30 diameternya adalah 60. Nah, maka dari itu saya akan membuat lingkaran dengan diameter 60. Biar cepat, saya pakai cara cepat yaitu dengan cara klik circle, kemudian klik tengah-tengahnya, langsung saya isi 60. Seperti itu. Kemudian yang keempat, di sini ada petunjuk lagi, R-nya 100. Langsung saja klik circle, klik tengah-tengah, saya isi 100 kali 2. Kenapa begitu? Karena yang ditunjukkan adalah jari-jari 100, artinya diameternya 200. Dan yang terakhir adalah lingkaran dengan jari-jari 120, maka saya pakai circle, kemudian saya isi dengan 120 dikali 2. Nah, biar memperpindah tampilan, saya pindah dulu agar bisa dilihat oleh seluruhnya. Saya pindah di sini aja. Nah, setelah itu baru kita memasuki ataupun membuat bentuk ini.
Nah, dalam hal ini saya membuat satu bentuk dulu. Membuat yang ini saja. Nanti saya akan cerminkan bentuk ini. Jadi efek seperti cermin, seperti itu kurang lebih. Caranya adalah kita buat dulu garis bantu tengah. Caranya pakai line, klik line, saya pilih dari pusat lingkaran ke sini. Saya pakai garis bantu satu garis dulu. Nah, biar tidak terlihat, garis ini saya ubah menjadi center line. Caranya dengan klik garisnya, kemudian kita arahkan ke center line sini. Nah, garis itu akan menjadi garis putus-putus seperti ini. Nah, setelah itu baru saya membuat garis yang ini dengan cara pakai line seperti biasa. Nah, kelebihannya saya potong menggunakan trim. Saya klik trim, kemudian saya hapus garis yang lebih. Kemudian saya hapus juga di sini. Nah, terakhir saya kasih dimensi karena di sini ada petunjuk bahwasannya ujung dari bagian ini jaraknya adalah 10. Artinya ketika hanya separuh sini ke sini itu adalah 5. Maka dari itu ketika saya kasih dimensi, karena saya juga sudah membuat garis bantu pakai center line, otomatis ketika kita memberi dimensi dari sini ke center line, dia langsung mengarah ke dua-duanya. Seperti itu. Itu keunggulan dari center line. Jadi kita tidak perlu memberikan jarak separuh dari 10, langsung aja tulis 10. Seperti itu. Saya ulangi lagi, biar terlihat, saya akan zoom. Jadi saya kasih dimensi, saya klik ujungnya sini dengan center line yang saya buat. Nah, dia akan menjadi sebuah jarak kedua-duanya. Kemudian saya klik dan saya kasih dimensi 10. Bawahnya juga begitu. Saya kasih dimensi juga. Nah, di sini ada petunjuk bahwasanya yang bawah adalah 20. Caranya sama, kita klik ujungnya sini dengan center line sini. Langsung kita tulis sebanyak 20. Nah, akan bentuk garis seperti ini. Hal yang saya lakukan berikutnya adalah saya mencerminkan dengan bantuan garis center line ini. Caranya mencerminkan, membuat efek cermin adalah menggunakan mirror. Nah, ini adalah mirror. Mirror itu kalau bahasa Indonesianya cermin. Caranya tinggal klik mirror, kemudian saya pilih garis yang akan saya mirrorkan atau akan saya cerminkan. Nah, saya pilih garis yang ini. Kemudian saya pilih garis yang menjadi cerminnya, karena butuh cerminnya. Saya klik mirror line-nya, kemudian saya klik garis yang menjadi cerminnya, yang ini. Kemudian saya apply. Sudah jadi, garis ini adalah cerminnya dari ini. Seperti itu. Saya nggak perlu buat dua garis, saya buatnya satu aja. Nanti saya mirror. Selesai baru di done. Nah, saya dapat garis dengan satu garis seperti ini. Berikutnya adalah kita membuat garis itu mengelilingi seperti ini dengan jumlah 8 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Caranya kita pakai yang namanya circular pattern. Circular pattern ini adalah memperbanyak suatu garis secara memutar. Caranya adalah kita klik circular pattern, kemudian kita pilih garis yang akan kita perbanyak secara berputar. Berarti garis ini dan ini. Kemudian kita pilih aksisnya, kita klik dulu kursornya, kita klik. Kemudian garisnya ataupun sudut ataupun
poros yang akan kita gunakan untuk berputar. Tentunya yang tengah ini. Nah, sampai ada titik merah. Saya klik, nah dia akan memperbanyak berputar begitu. Berikutnya saya isikan ataupun entry jumlah dari bagian ini. Karena kita sudah menghitung tadi 8, kita ganti di sini 8. Setelah selesai, baru saya oke. Setelah itu, setelah selesai semuanya, baru saya akan menghapus bagian-bagian yang tidak saya butuhkan dengan cara trim. Klik trim, kemudian saya hapus ini, kemudian ini juga. Nah, hapuslah bagian-bagian yang tidak diperlukan, termasuk yang bawah ini. Nah, saya juga hapus centerline yang sudah saya bikin tadi. Nah, sudah jadi bentuk seperti produk. Ya. Untuk berikutnya berbentuk seperti ini. Nah, yang saya lakukan adalah saya akan membuat bentuk beberapa lingkaran mulai dari luar ke dalam. Caranya tetap pakai circle. Kita klik circle, kemudian saya bikin di sini. Nah, saya lihat dulu diameter paling luarnya ada 150 di sini. Kita isi diameternya berarti 150 kali 2. Nah, 150 kali 2. Berikutnya yang bagian dalam. Di sini ada diketahui jari-jari 120. Saya bikin lagi pakai circle, klik circle, kemudian pusatnya yang sama, kemudian saya entry 120 kali 2. Nah, selanjutnya saya membuat lingkaran yang ini. 1, 2, 3. Ini adalah berbentuk lingkaran dengan satu titik pusat. Saya buat dulu satu. Caranya saya klik circle. Saya buat di luar aja biar mudah. Dengan yang paling kecil diameter 90. Saya kasih dimension 90. Kemudian kita luruskan menggunakan constraint. Caranya adalah kita pakai bantuan horizontal constraint. Kita klik horizontal constraint, klik tengah dari ataupun sumbu lingkaran yang besar dengan lingkaran yang kecil. Dia akan segaris. Setelah itu, di sini ada petunjuk lagi bahwasanya jarak pusat antara ini dengan ini itu adalah 60. Maka kita kasih dimensi ataupun ukuran. Caranya klik dimension, klik pusat lingkaran yang besar, klik pusat lingkaran yang kecil. Kita isi dengan 60. Berikutnya saya buat lingkaran yang ini, di mana diketahui di sini diameternya adalah 120. Maka saya pakai circle lagi, klik circle, kemudian pusatnya di sini, kemudian dimensinya adalah 120. Yang terakhir, saya bikin ini karena ini juga bagian lingkaran yang titik pusatnya di sini. Maka dari itu di sini juga ada informasi bahwasanya R-nya 86. Jadi saya bikin circle, pusatnya di sini 86 kali 2. Ini tumpuk-tumpuk nggak apa-apa. Nanti kita trim bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Kemudian saya bikin satu bagian saja, bagian ini, yang nantinya akan saya mirror dengan ini. Biar mempermudah. Kembali caranya sama seperti tadi, kita pakai bantuan center line. Kita bikin line di sini, ke arah sini, untuk garis bantunya.
Kita ganti menjadi centerline dengan cara klik garisnya, kemudian klik centerline. Garisnya sudah menjadi garis putus-putus. Berikutnya, saya bikin garis yang ini dengan cara klik line, kemudian saya bikin aja di sini, sembarang tempat. Baru setelah itu kita kasih jarak. Karena jarak keduanya berarti kita pakai dimension. Jarak ini ke sini adalah 30. Yang berikutnya saya bikin garis ini. Caranya pakai line, bikin aja di sembarang tempat. Setelah itu yang saya lakukan adalah memberi jarak. Nah, di sini diketahui bahwasanya dari pusat lingkaran ini ke garis ini itu ada 15. Maka jaraknya kita kasih dimension dari pusat sini ke sini adalah 15. Oh, ini kurang panjang, caranya ditarik aja. Nah, berikutnya saya melakukan pemotongan benda yang tidak diinginkan. Caranya pakai trim, klik trim, kemudian saya potong garis-garis yang tidak diinginkan. Nah, dipotong aja sih. Garis-garis yang tidak dibutuhkan ataupun tidak diperlukan, seperti itu. Nah, selesai. Berikutnya, oh ini masih ada. Mohon maaf tersisa. Berikutnya saya memberi radius. Karena ada informasi di sini ada radius 15, berarti radius semuanya ini adalah 15. Cara memberi radius adalah menggunakan fillet. Fillet itu di sebelah sini. Fillet adalah menu yang digunakan untuk membuat ataupun membuat radius dari dua potongan garis. Caranya kita klik fillet, kita isi radius kita. Karena di sini ada instruksi 15, kita isi 15. Setelah itu baru kita klik dua garis yang kita akan bentuk radius. Misalnya ini dengan ini. Ini dengan ini dengan ini, dan yang terakhir ini dengan ini. Nah, berikutnya saya mirror atau saya cerminkan ini ke sini. Dengan cara seperti tadi, kita klik mirror, kemudian kita pilih garis yang kita akan mirrorkan. Bagaimana caranya kalau seperti ini? Caranya kita pilih satu-satu aja. Nah, kita klik yang merah sampai menjadi biru. Sampai semuanya menjadi biru. Nah, mohon maaf kurang satu. Nah, sudah biru. Kemudian kita klik kursor mirror line, kemudian kita pilih mirror line-nya. Ini. Setelah selesai baru kita accept ataupun apply. Selesai kita done. Dan ketika selesai juga kita hapus garis bantunya, delete. Nah, selesai dua. Kemudian yang ketiga, nah ini sangat mudah menurut saya karena sudah kita belajar sebelumnya. Ya, intinya kita membentuk ini semirip mungkin dengan bentuk ini. Caranya pakai apa kira-kira? Pakai line, ya. Kita pakai line, kemudian kita bikin garisnya semirip mungkin. Mohon maaf, keliru. Saya ulangi dari sini. Nah, ini juga ada info bahwasannya kalau kita mau membentuk bentuk seperti ini tanpa menggunakan circle atau lingkaran, caranya adalah dengan cara klik line, kemudian klik di ujung yang kita akan bikin bentuk ini. Nah, lengkungan. Nah, di sini kan ya.
Kemudian ketika kita klik, jangan dilepas, ditahan. Kita klik, tahan, kita geser. Ya, saya ulangi kembali. Caranya pakai line. Kemudian kita klik, tahan, jangan dilepas. Klik, tahan, jangan dilepas. Kemudian kita ke sini. Itu akan memberikan efek lengkungan pada garis seperti itu. Nah, sudah berarti bentuknya seperti ini. Baru yang akan kita lakukan adalah memberikan dimensi. Jangan lupa untuk mengconstrain titik tengah ini dengan ini karena ini posisinya sejajar. Caranya kita constrain, kita pilih horizontal constraint, kita pilih titik tengah ini dengan tengah-tengahnya garis. Dan yang terakhir kita beri dimensi, ya. Klik dimensi yang bawah 85. Kemudian ini 25. Ini 25. Kemudian kita lihat lagi, ini jaraknya 120. 120. Kemudian ini mana lagi? Oh, ini 70. Ini ke sini 70. Kemudian ini juga 85. Kemudian jarak ini ke sini 70. Nah, yang terakhir jaraknya ini dengan ini 60. Kemudian di sini juga ada radius. Ternyata lingkaran luarnya itu 25. Kita kasih juga dimensi ini 25. Dan ini ada lingkaran di sini dengan radius 15. Kita bikin dengan cara klik circle, klik tengah-tengahnya dengan 15. Maaf, 15. Oh, 15 ternyata kecil. Nah, ternyata R-nya 15. Berarti ini kurang kali 2. Kali 2. Nah. Ternyata juga ada radius di sini 20. Kita bikin juga menggunakan fillet, ya. Kita klik fillet, kemudian kita isi 20. Kita klik garis yang bertemu. Ini dengan ini. Ini sama. Selesai yang ini. Kemudian yang terakhir juga sangat gampang. Bentuknya seperti ini. Caranya sama, buat semirip mungkin menggunakan line. Caranya adalah kita pakai line, kemudian kita bikin bentuknya dulu. Karena ada juga seperti ini, saya pakai cara seperti tadi. Jadi saya klik, tahan, kemudian saya geser. Nah. Seperti itu. Oh, kurang garisnya, akhirnya kita tambahin pakai line. Saya kasih garis sini. Jangan lupa kita luruskan dulu menggunakan constraint. Nah, dalam hal ini adalah kita menggunakan vertical constraint. Kita klik vertical constraint, kita klik titik tengah sini dengan titik tengah garis. Seperti itu. Baru kita kasih dimensi. Ya. Yang bawah 120. Kemudian jarak ini 20. Kemudian jarak titik sini 40. Kemudian tingginya dari tengah ini 100. Ini juga 40. Kemudian ini ada instruksi di sini R-nya 25. Kita kasih di sini
R25. Dan yang terakhir adalah membuat lingkaran dengan jari-jari 15. Kita klik circle, kita pilih pusatnya sini, kemudian kita kasih 15. Karena ini diameter, perlu dikali 2. Oke, demikian untuk instruksi kerja dari job 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.